Sinar matahari pagi menyelinap di antara daun-daun kelapa, menerangi jalan setapak berbatu di kampung kecilku. Aku, Marni, 51 tahun, sudah bersiap dengan bakul jamu yang tersampir di pundak. Rambutku yang mulai dihiasi uban kugulung sederhana, tapi wajahku masih mulus dan tubuhku entah kenapa orang-orang selalu bilang aku masih seperti gadis 20-an. Terutama karena bukit kembar yang menempel di dadaku selalu jadi bahan omongan para pria di kampung ini. Pagi ini, udara terasa segar, tapi ada getar aneh di hatiku, seperti firasat bahwa hari ini bakal beda. Aku melangkah ringan, sandal jepitku menepuk tanah berirama, dan aroma kunyit asam dari jamuku menguar, bercampur bau tanah basah setelah hujan semalam. "Marni, jangan lupa mampir ke warung ya," teriak Mbok Sari dari beranda rumahnya, tangannya memegang sapu lidi. Aku cuma melambai sambil tersenyum, tapi dalam hati aku tahu, bukan cuma jamuku yang bikin orang-orang menunggu. Setiap kali aku lewat, ada saja mata yang melirik, dan bukit kembar ini seolah punya daya tarik sendiri. Aku nggak pernah ambil pusing, tapi pagi ini, entah kenapa, aku merasa sedikit gugup, seperti ada kupu-kupu kecil beterbangan di perutku. Langkahku membawaku ke ujung kampung, tempat warung Pak Haji biasanya ramai. Di sana, seperti biasa, para pria sudah berkumpul, ngopi sambil ngobrol soal politik atau hasil panen. Begitu aku muncul, suasana berubah. Ratu Jamu datang, celetuk Bang Udin, sopir angkot yang selalu genit. Matanya langsung mendarat ke arah dadaku, dan aku cuma geleng-geleng kepala. "Udin, beli jamu apa cuma mau ngeliatin aja?" Tanyaku sambil menyodorkan botol-botol kaca berisi jamu. Dia terkekeh mengeluarkan dompetnya. "Kunyit asam satu, Marni. Tapi kalau ada jamu buat bikin awet muda kayak kamu, aku borong." Aku cuma nyengir, sudah terbiasa dengan godaan begini. Tapi di tengah tawa dan candaan, aku merasa ada sepasang mata lain yang menatapku lebih dalam. Aku nggak langsung menoleh, tapi jantungku sedikit berdegup. Aku pura-pura sibuk menyusun botol jamu, tapi rasa penasaran itu makin kuat. Akhirnya, aku melirik sekilas, dan di sudut warung ada pria yang gak kukenal, duduk dengan secangkir kopi, matanya tajam menatapku. Dia gak ikut-ikutan canda seperti yang lain, cuma diam, tapi tatapannya bikin bulu kuduku meremang. Pria itu mendekat setelah kerumunan di warung mulai reda. Aku sedang menghitung uang kembalian untuk Pak Joko, penutup warung, saat dia berdiri di depanku. "Mbak, jamunya apa aja?" Suaranya dalam, sedikit serak dan entah kenapa bikin aku salah tingkah. Aku menoleh dan Tuhan, wajahnya. Ganteng, dengan rahang tegas dan senyum tipis yang bikin aku lupa cara ngomong sejenak. Ada kunyit asam, beras kencur, sama temulawak," jawabku, berusaha tenang, tapi tanganku sedikit gemetar saat mengambil botol. Dia memperkenalkan diri, namanya Dika, 30 tahun baru pindah ke kampung ini karena urusan kerja. "Aku dengar jamu Mbak Marni terkenal, makanya penasaran," katanya, sambil menatapku dengan mata yang bikin aku ngerasa telanjang. Aku cuma tersenyum kecil, menyodorkan botol kunyit asam. "Coba dulu mas, kalau nggak cocok, bilang aja." Dia mengangguk tapi bukannya pergi, dia malah ngobrol lebih lama, nanya soal cara bikin jamu, bahan-bahannya, sampai cerita kampung. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku menikmati obrolan itu, meski bukit kembar seolah ikut berdebar tiap dia tersenyum. Hari-hari berikutnya, Dika jadi langganan tetap. Setiap pagi, dia pasti mampir saat aku lewat depan rumahnya, sebuah rumah sederhana dengan pagar bambu di pinggir kampung. "Marni, kunyit asamnya lagi ya," katanya suatu pagi sambil bersandar di pagar. Aku menghampiri, tapi kali ini dia nggak cuma beli. "Marni, kamu nggak capek keliling tiap hari? Badan secantik ini kok dibiarkan kecapekan?" Godanya, dan aku cuma tertawa, pura-pura nggak dengar pujiannya. "Kalau nggak keliling, Mas Dika nggak bisa minum jamu kan?" Balasku, berusaha santai. Tapi dalam hati, aku nggak bisa bohong. Ada sesuatu di cara dia ngomong, cara dia ngeliatin aku, yang bikin aku ngerasa hidup. Aku tahu ini gila. Aku 51 tahun, ibu-ibu penjual jamu, dan dia pria muda yang bisa dapetin gadis-gadis seusianya.
Tapi tiap ketemu dia, aku ngerasa seperti Marni yang dulu, yang masih berani bermimpi soal cinta. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku, ngeliat bayanganku sendiri. Wajahku masih mulus, meski kerutan kecil mulai muncul di sudut mata. Tapi, bukit kembar, mereka masih berdiri tegak seolah menolak umur. Aku menyentuh dada, dan tiba-tiba bayangan Dika muncul di kepalaku. Senyumnya, suaranya, tatapannya yang bikin aku ngerasa seperti wanita paling cantik di dunia. Marni, kamu gila, gumamku pada diri sendiri. Aku tahu ini salah, tahu ini nggak mungkin. Dia 30 tahun, aku 51. Tapi kenapa hatiku nggak mau dengar? Aku membayangkan dia berdiri di depanku, ngomong dengan suara seraknya, dan tiba-tiba aku ngerasa panas. Bukit kembar, seolah ikut protes, mengeras hanya karena bayangan itu. Aku buru-buru memejamkan mata, berusaha mengusir pikiran itu. Tapi semakin ku coba, semakin jelas wajah Dika di kepalaku. Keesokan paginya, aku keliling kampung dengan perasaan campur aduk. Aku berharap ketemu Dika, tapi juga takut. Bagaimana kalau dia tahu aku memikirkannya semalaman? Bagaimana kalau dia cuma main-main seperti pria-pria lain yang cuma tergoda bukit kembar? Tapi saat aku sampai di depan rumahnya, dia sudah menunggu, memegang cangkir kopi. Marni kok kayak orang bingung. Lagi mikirin apa? Tanyanya, senyum nakalnya bikin aku panik. Aku tergagap, nggak, cuma capek keliling. Dia tertawa kecil, lalu ngambil botol jamu dari bakulku. Aku suka ngeliat kamu keliling, Marni. Kayak bunga yang jalan-jalan, katanya. Dan aku ngerasa pipiku memanas. Mas Dika bisa aja ngomong gitu ke semua cewek ya. Balasku, berusaha nggak kelihatan gugup. Tapi dia menatapku serius. Nggak, Marni, cuma ke kamu. Jantungku berhenti sejenak. Aku cuma bisa tersenyum kaku, buru-buru pamit, tapi dalam hati, aku tahu aku sudah terjebak. Obrolan kami makin sering. Dan setiap kali ketemu, Dika selalu punya cara bikin aku salah tingkah. Suatu siang, dia mampir saat aku istirahat di bawah pohon mangga. Marni, pernah nggak sih pengen ninggalin kampung ini, jalan-jalan ke kota, nikmatin hidup? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut, nggak nyangka dia bakal nanya hal begitu. Ngapain ke kota? Di sini kan enak, tenang, jawabku. Tapi dia cuma tersenyum. Kalau aku ajak, ikut nggak? Godanya. Dan aku cuma ketawa. Pura-pura nggak serius. Tapi malam itu, aku nggak bisa berhenti mikirin kata-katanya. Aku nggak pernah mikir buat ninggalin kampung. Tapi bersama Dika, entah kenapa semua jadi mungkin. Aku ngerasa seperti gadis muda lagi, penuh mimpi dan harapan. Hari demi hari, perasaanku ke Dika makin nggak karuan. Aku tahu aku nggak boleh, tapi tiap ketemu dia, aku nggak bisa bohong sama diri sendiri. Bukit kembar yang selalu jadi perhatian pria lain, kini seolah cuma pengen dilihat dia. Suatu pagi, saat aku ngasih jamu, dia memegang tanganku sedikit lebih lama saat nerima botol. Marni, aku serius suka ngobrol sama kamu. Kamu beda, katanya. Dan aku ngerasa dunia berhenti. Aku cuma mengangguk, nggak tahu harus bilang apa. Tapi dalam hati, aku tahu aku sudah jatuh terlalu dalam. Malam itu, aku duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang. Pikiranku penuh sama Dika. Aku tahu ini nggak akan mudah, tahu umurku dan dia bakal jadi omongan. Tapi tiap bayangin dia, aku ngerasa hidupku yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba penuh warna. Marni, kamu gila, gumamku lagi, tapi kali ini aku tersenyum. Mungkin aku memang gila, tapi rasanya nggak apa-apa. Selama aku masih bisa ngerasain debaran ini. Keesokan harinya, Dika ngajak aku mampir ke rumahnya sore nanti, katanya mau nanya soal resep jamu. Aku mau bikin sendiri, katanya, dengan senyum yang bikin aku nggak bisa nolak. Aku nggak tahu apa yang menungguku, tapi aku tahu satu hal, bersama Dika, apapun bisa terjadi. Dan bukit kembar ini seolah setuju, berdebar-debar, menanti apa yang akan datang. Sore itu, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye yang hangat. Aku, Marni, berdiri di depan cermin kecil di kamarku, memeriksa penampilanku. Baju kebaya sederhana yang kukenakan sedikit ketat di bagian yang menonjol, membuat bukit kembar terlihat menonjol, tapi aku nggak punya waktu ganti.
Jantungku berdegup kencang saat mengingat undangan Dika tadi pagi. Marni, mampir ke rumah sore ini ya. Aku mau tanya soal resep jamu, katanya dengan senyum yang bikin aku susah nolak. Aku tahu ini cuma alasan, tapi ada bagian di hatiku yang gak peduli malah pengen tahu apa yang bakal terjadi. Aku menghela napas, merapikan rambut, dan membawa bakul jamu, seolah-olah ini cuma kunjungan biasa. Langkahku menuju rumah, Dika di ujung kampung terasa ringan, tapi pikiranku berputar-putar. Marni, kamu umur 51, ini gila, gumamku sendiri, tapi kakiku terus melangkah. Rumah Dika, dengan pagar bambu dan lampu taman kecil, terlihat menyambut tapi juga bikin aku deg-degan. Aku mengetuk pintu, dan saat Dika membuka, senyumnya langsung bikin aku lupa semua keraguan. Marni, masuk. Aku udah nunggu dari tadi, katanya. Suaranya hangat seperti sinar matahari sore. Di dalam rumahnya, suasana terasa berbeda. Dika menyuguhkan teh hangat, dan aroma melati dari lilin di sudut ruangan bikin aku rileks, tapi juga tegang. Kami duduk di ruang tamu kecil, hanya diterangi lampu temaram dan suara jangkrik dari luar. Jadi, Marni, beneran, aku pengen belajar bikin jamu. Apa rahasianya biar seenak punyamu? Tanyanya, matanya nggak lepas dari wajahku, meski aku tahu dia sesekali melirik bukit kembar. Aku tersenyum, mencoba santai. Rahasianya cuma satu, Mas, cinta. Kalau bikin jamu dengan hati, rasanya pasti beda, jawabku, setengah bercanda. Dia tertawa, suaranya dalam dan bikin bulu kuduku meremang. Cinta ya? Kalau gitu, aku harus belajar banyak dari kamu, katanya, dan aku ngerasa pipiku panas. Obrolan berlanjut, dari jamu ke cerita masa kecil, lalu ke mimpi-mimpi yang entah kenapa aku ceritain ke dia. Aku nggak pernah seterbuka ini sama siapapun, apalagi pria yang umurnya jauh lebih muda. Tapi bersama Dika, aku ngerasa seperti bukan Marni penjual jamu, melainkan Marni yang masih punya harapan. Malam semakin larut, dan suasana berubah. Dika memindahkan cangkir teh ke meja, lalu duduk lebih dekat. Aku ngerasa jantungku kayak mau loncat dari dada. Marni, kamu tahu nggak, tiap kamu lewat depan rumah, aku selalu nunggu. Bukan cuma jamunya, tapi kamu, katanya pelan, matanya menatapku dalam. Aku tergagap, nggak tahu harus bilang apa. Mas Dika, jangan gitu, aku kan udah tua, balasku, berusaha ketawa, tapi suaraku gemetar. Dia menggeleng, tangannya tiba-tiba menyentuh punggung tanganku. Tua, kamu bercanda ya? Kamu lebih hidup dari siapapun yang aku kenal, katanya, dan aku ngerasa dunia berputar pelan. Bukit kembar seolah ikut bereaksi, mengeras di balik kebayaku, dan aku buru-buru menunduk malu. Dia nggak bilang apa-apa lagi, cuma tersenyum, tapi jarak antara kami semakin menipis. Obrolan berubah jadi bisik-bisik, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya bikin aku ngerasa seperti terbakar dari dalam. Entah bagaimana, kami sudah nggak lagi ngomong soal jamu bau, aku ngerasa jantungku kayak mau loncat dari dada. Mas Dika, jangan gitu, aku kan udah tua, balasku, berusaha ketawa, tapi suaraku gemetar. Dia menggeleng, tangannya tiba-tiba menyentuh punggung tanganku. Tua, kamu bercanda ya, kamu lebih hidup dari siapapun yang aku kenal, katanya, dan aku ngerasa dunia berputar pelan. Bukit kembar, seolah ikut bereaksi, mengeras di balik kebayaku, dan aku buru-buru menunduk malu. Dia nggak bilang apa-apa lagi, cuma tersenyum, tapi jarak antara kami semakin menipis. Obrolan berubah jadi bisik-bisik, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya bikin aku ngerasa seperti terbakar dari dalam. Entah bagaimana, kami sudah nggak lagi ngomong soal jamu. Aku nggak tahu siapa yang mulai, tapi tiba-tiba kami sudah begitu dekat, suasana semakin hangat. Marni, kamu nggak tahu seberapa lama aku nahan buat ngomong gini. Bisik Dika, suaranya serak. Aku cuma bisa menatapnya, kata-kata macet di tenggorokan. Bukit kembar, seolah punya nyawa sendiri, mengeras begitu dia mendekat lebih lagi, tanpa ada yang memulai. Kami terbawa dalam momen yang gak bisa aku jelaskan. Itu seperti tarian tanpa musik, penuh gairah, penuh rasa yang selama ini aku pendam. Malam itu, aku lupa umurku, lupa statusku sebagai penjual jamu, lupa semua. Yang ada cuma aku, Dika, dan permainan yang bikin aku ngerasa hidup lagi setelah sekian lama.
Pagi harinya, sinar matahari menyelinap lewat celah-celah jendela. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk bahagia, tapi juga takut. Dika masih tidur di sampingku, wajahnya damai. Aku menatap bukit kembar di cermin kecil di sudut kamar, dan entah kenapa aku tersenyum. Tapi tiba-tiba, ketukan keras di pintu bikin aku tersentak. Dika, buka pintu, ini aku. Suara laki-laki dari luar. Aku panik, jantungku kayak mau copot. Dika terbangun, wajahnya langsung tegang. Itu adikku, bisiknya, buru-buru bangkit. Aku nggak tahu harus ngapain, jadi buru-buru ambil horden dan nyelonong ke kamar mandi, bersembunyi seperti anak kecil yang ketahuan nakal. Dari balik pintu, aku dengar adiknya, Dika masuk, suaranya keras. Kak, ini botol jamu apaan di meja? Lo beli jamu Marni ya? Aku nahan napas, takut banget rahasiaku ketahuan. Dari balik pintu kamar mandi, aku, Marni, berdiri mematung, jantungku berdegup kencang seperti jenderang. Suara adik Dika, yang aku duga bernama Rudi berdasarkan obrolan Dika sebelumnya, terdengar penuh curiga di ruang tamu. Kak, serius, botol jamu ini dari mana? Marni lewat sini tadi malam ya, tanyanya dengan nada yang bikin bulu kuduku merinding. Aku menahan napas, tanganku gemetar memegang kebaya yang masih kusut di tangan. Dika dengan suara yang tenang tapi tegas menjawab, Rudi, udah dong jangan kepo. Aku beli jamunya kemarin sore. Lupa taruh di dapur. Aku bisa mendengar Rudi mendengus, seolah nggak puas dengan jawaban itu. Yailah kak, botolnya masih dingin, kayak baru dari bakul. Aku hampir tercekik napasku sendiri, takut rahasia malam tadi bakal terbongkar. Tapi Dika cerdas, dia tertawa kecil dan bilang, "Lo pikir apa? Aku taruh di kulkas biar segar dong." Aku mendengar langkah kaki Rudi menjauh dan akhirnya pintu depan dibuka lalu ditutup. Aku mengintip dari celah pintu kamar mandi, memastikan Rudi sudah pergi. Dika menoleh ke arahku, matanya penuh kekhawatiran tapi juga ada senyum tipis. Marni aman, keluar aja, bisiknya. Aku keluar dengan wajah panas. Masih nggak percaya, aku baru saja bersembunyi seperti pencuri. Mas Dika, ini gila. Kalau sampai ketahuan, kataku. Suaraku setengah bergetar. Dia cuma menggenggam tanganku, bilang, tenang, nggak ada yang tahu. Dan aku nggak peduli kalaupun tahu. Kata-katanya bikin hatiku hangat, tapi juga tambah bingung. Setelah kejadian itu, aku buru-buru pulang, berusaha berjalan santai supaya nggak ada yang curiga. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu telah berubah. Malam bersama Dika seperti membuka pintu yang selama ini kukunci rapat. Bukit kembar yang selama ini cuma jadi bahan godaan pria kampung, tiba-tiba terasa seperti bagian dari diriku yang hidup kembali. Siang itu, saat aku keliling jualan jamu, Dika muncul lagi di depan rumahnya. Marni, kita perlu ngobrol, katanya. Suaranya serius tapi lembut. Aku mengangguk, meski dalam hati aku takut. Kami duduk di beranda rumahnya, di bawah naungan pohon mangga yang daunnya bergoyang pelan ditiup angin. Aku serius sama kamu, Marni. Aku nggak peduli umurmu, nggak peduli apa kata orang. Kamu mau coba sama aku? Tanyanya, matanya menatapku dalam, seolah mencari jawaban di wajahku. Aku tergagap, nggak tahu harus bilang apa. Dika, kamu tahu aku ibu-ibu, penjual jamu, umurku jauh di atasmu. Ini nggak masuk akal, jawabku. Berusaha keras menyembunyikan debaran di dadaku. Dia tersenyum, tangannya menyentuh pundakku. Marni, yang nggak masuk akal itu kalau aku lepasin kamu. Kamu wanita paling mempesona yang pernah aku temuin. Aku menunduk, pipiku panas, dan bukit kembar, seolah ikut berdebar, seolah setuju dengan kata-katanya. Tapi aku tahu, ini nggak akan mudah. Beberapa hari berlalu, dan kampung mulai terasa berbeda. Aku ngerasa mata-mata orang-orang mengikutiku, bisik-bisik di warung atau di pasar bikin aku parno. Pagi itu, saat aku mampir ke warung Mbok Sari, dia menarikku ke samping dengan wajah serius. Marni, kamu hati-hati ya. Orang-orang mulai ngomongin kamu sama si Dika. Istri Pak RT bilang dia lihat kamu keluar dari rumah Dika pagi-pagi buta. Aku ngerasa jantungku jatuh ke perut. Mbok, aku cuma nganter jamu. Balasku, berusaha tenang tapi suaraku goyah. Mbok Sari cuma menggeleng, matanya penuh kekhawatiran. Aku tahu kamu, Marni. Cuma kampung ini kecil, gosip cepet nyebar.
Aku cuma mengangguk, buru-buru pamit, tapi di dalam hati aku panik. Aku tahu gosip ini bisa bikin hidupku berantakan. Aku nggak cuma penjual jamu biasa di mata orang-orang, aku Marni dengan bukit kembar yang selalu jadi perhatian. Dan sekarang, bukit kembar ini seolah jadi penutup cerita yang bikin orang-orang ngecap aku macam-macam. Malam itu, aku duduk di kamar, pikiranku kacau. Aku tahu aku harus ambil keputusan, Dika serius, tapi aku takut. Umurku, statusku, dan sorotan mata orang kampung bikin aku ngerasa terjepis. Aku memutuskan untuk ngomong jujur sama Dika, bilang bahwa mungkin ini nggak akan berhasil. Aku berjalan ke rumahnya, tapi saat sampai, pintunya terkunci. Aku mengetuk beberapa kali, nggak ada jawaban. Aku bingung, tapi juga ngerasa lega. Mungkin ini tanda aku harus mundur. Tapi keesokan harinya, aku dengar dari tetangga bahwa Dika tiba-tiba pergi dari kampung. Katanya urusan keluarga, tiba-tiba aja pergi semalam, kata Pak Joko di warung. Aku ngerasa dadaku sesak, seperti ada yang hilang. Aku nggak tahu apakah dia pergi karena aku atau karena alasan lain. Yang jelas, aku ngerasa kosong. 2 hari kemudian, saat aku sedang menyusun botol jamu di bakulku, seorang anak kecil datang membawa surat. Tante Marni, ini dari Mas Dika katanya, lalu lari pergi. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisannya singkat tapi bikin mataku berkaca-kaca. Marni, aku harus pergi karena urusan keluarga. Tapi aku janji, aku bakal balik buat kamu. Tunggu aku ya. Aku berdiri di beranda rumah, menatap surat itu lama. Aku berjalan ke cermin, memandang bayanganku sendiri. Bukit kembar masih berdiri tegak, seolah mengingatkanku bahwa aku masih Marni, wanita yang punya pesona meski umurku sudah setengah abad. Aku tersenyum kecil. Nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi entah kenapa, aku ngerasa hidupku baru saja dimulai lagi. Aku melipat surat itu, menyimpannya di saku, dan melangkah keluar, siap menjalani hari dengan bakul jamu dan harapan baru di hati.